Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Masih disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 104.4 Singaraja, Bali. Pendengar, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di acara dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken, dan kita bisa menyapa Anda dalam program dialog pagi ini ya. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu peran Polsek Tejakula dalam menangkal premanisme hingga ke akar. Anda juga bisa nanti interaktif di 0362244644 atau juga di WA call kami di 0811 399 9790. Anda juga bisa simak streaming kami ya di www.rri.co.id, di RRI Digital, juga YouTube RRI Official. Telah hadir bersama kami di studio Ibda Igede Mahendra SHMH, Kanit Reskrim Polsek Tejakula. Baik, Om Swastiastu. Pak Kanit, selamat pagi. Kawan kami Iya. Dengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lindungi Tuhan Yang Maha Esa. Iya, astongkare ya, doa yang sama untuk kita semua ya. Selalu kita sehat, selalu kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, bagaimana kabar sehat juga semua di anggota di Polsek Tejakula? Astungkare Ibu Bibit, anggota beserta Bapak Kapolsek dan seluruh masyarakat Tejakula dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan sedikit apapun. Astongkare. Baik, oke Pak Kanit, bisa dijelaskan nih terlebih dahulu bagaimana gambaran umum situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Tejakula, khususnya yang terkait dengan premanisme. Baik Bu, kami dari Polsek Tejakula, mungkin saya dari Kanit Reskrim Polsek Tejakula, mewakili Bapak Kapolsek, menjelaskan situasi terkini Polsek Tejakula berserta wilayahnya. Polsek Tejakula dalam hal ini memiliki posisi paling timur, Ibu. Gitu. Penjaga wilayah paling timur perbatasan Kabupaten Buleleng. Iya. Berbatasan dengan Karangasem. Dengan Karangasem. Barang tentunya banyak ancaman, baik kejahatan maupun aksi-aksi lain yang mengarah Kabupaten Buleleng.
Kami garda paling timur Ibu. Iya, iya. Wilayah Tejekule itu luasnya 97,69 km persegi Bu. Membentang dari timur sampai barat. Di timur itu perbatasan dengan Kabupaten Karangasem. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangli. Baratnya berbatasan dengan Kecamatan Kubutamban Ibu, dan utaranya ada Laut Jawa. Iya. Garis pantai juga cukup panjang. Kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan. Iya. Jadi bentuk-bentuk premanisme seperti apa yang paling sering terjadi di wilayah Tejakula selama ini? Sementara wilayah Tejekule kami pantau baik dari jajaran intelijen, pantau dari jajaran Babin Kaptimas, sementara Stungkare sampai saat ini wilayah Tejekule nihil terjadinya aksi-aksi premanisme. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu, adanya sedikit kenakalan remaja. Itu merupakan tantangan kami dari Polsek Tejekule. Ada jenis-jenis kenakalan remaja yang terjadi. Salah satunya itu aksi trek-trekan. Tapi tidak begitu besar Bu. Masih bisa kita kendalikan bersama. Aksi trek-trekan itu dilakukan di mana sama para remaja tersebut? Sementara aksinya dilakukan di jalan raya. Kami sudah melakukan upaya-upaya yang masif. Sampai saat ini sudah terkendali. Iya, sampai saat sudah terkendali. Tapi belum tentu tidak mengulangi mereka. Kemungkinan karena kenakalan remaja Ibu, kemungkinan diulangi. Diulangi. Iya. Apa yang sudah dilakukan sehingga sekarang sudah agak mendingan begitu? Mohon izin Ibu, dari direktif Bapak Kapolri, Kapolda, Bapak Kapolres Buleleng sampai Bapak Kapolsek menekankan untuk melaksanakan lulek patroli. Di malam hari kita pantau dengan kegiatan-kegiatan patroli yang terbuka Bu, menggunakan kendaraan dinas maupun melakukan deteksi dari intelijen maupun unit Resmob, Reserse Polsek Tejekule dengan pendidikan secara tertutup Bu terhadap aksi tersebut. Sampai saat ini Stungkare sudah kami kendalikan. Selain itu upaya preemptif dari Babin Kaptimas, preventif dari anggota Lantas Polsek Tejekule Bu. Gitu. Demikian Bu. Jadi remaja yang melakukan trek-trekan itu remaja yang masih aktif sekolah atau remaja yang sudah putus sekolah? Bercampur Ibu. Ada Bercampur. yang aktif sekolah, ada yang masih duduk di kuliah, ada yang sudah bekerja. Tapi tidak menonjol sekali Bu. Tidak menonjol. Iya. Biasanya mereka melakukan trek-trekan itu pada malam hari atau siang hari? Biasanya malam hari Bu. Malam hari. Iya. Terus wilayah yang digunakan itu jalan raya umum provinsi itu atau memang dia punya lokasi untuk trek-trekan itu? Jalur provinsi Bu. Sementara sampai saat ini 1 minggu ke depan kita pantau sudah nihil Ibu. Sudah nihil. Memang pernah terjadi korban? Pernah terjadi laporan dari masyarakat. Korban tidak ada Bu. Iya. Biasanya dia berkumpul, kita cegah sebelum terjadi Bu. Baik, bagus sekali langkahnya ya. Pencegahan jauh lebih baik ya daripada kita harus membawa mereka ke ranah hukum begitu ya. Iya betul. Karena dari kepolisian ultimum remedium sebagai tindakan terakhir hukum pidana itu kita sampingkan dulu. Kita lakukan upaya-upaya preemptif. Pendekatan dulu ya. Pendekatan secara emosional terhadap remaja. Iya. Kemudian selain kenakalan remaja, misalnya seperti trek-trekan, apalagi di sana ada kejahatannya? Sementara sampai saat ini Stungkare, Tejekule itu wilayah yang sangat aman dan kondusif Ibu. Iya, Pak Kanit, sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung Polsek untuk menjaga lingkungan yang aman begitu dari aksi kejahatan?
Baik Bu Pipit dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami Polsek Tejekule tetap melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan aksi-aksi kejahatan dengan kegiatan preemptif, di mana kegiatan preemptif ini menurunkan personil Bu, ada di tengah-tengah masyarakat, memberi rasa aman pada masyarakat, seperti halnya setiap kegiatan adat, kegiatan sekolah maupun kegiatan lainnya kami hadir di tengah masyarakat. Yang kedua, kami melakukan kegiatan preemptif Bu. Preemptif itu pencegahan terhadap akan terjadinya suatu tindak pidana. Kami melakukan kegiatan patroli Bu, patroli malam hari, siang hari, pengaturan arus lalu lintas, itu mencegah terjadinya aksi kejahatan maupun angka-angka laka lantas. Yang ketiga, ini yang terakhir, saya sebutkan tadi kegiatan represif penegakan hukum. Penegakan hukum kami lakukan apabila sudah kegiatan preemptif dan preventif sudah tidak diindahkan. Kami berkomitmen Polsek Tejekule secara tegas apabila tidak mengindahkan kegiatan kami dari preemptif maupun preventif, penegakan hukum kami lakukan, tapi tidak menutup kemungkinan ultimum remedium. Itu upaya terakhir dalam dengan polisian. Yang selanjutnya Bu, dari Bapak Kapolsek dan jajaran tetap koordinasi Bu, koordinasi saling soliditas antara TNI, Polri maupun aparat-aparat penegak lainnya, peranata agama lainnya, peranata sosial, PAM Swakarsa tradisional, pecalang, semuanya kita ajak berkoordinasi, turun rembuk apabila ada suatu permasalahan. Baik Pak Kanit, ketika mengadakan suatu patroli ya, itu menurunkan berapa anggota? Setiap melaksanakan patroli Bu, kita menurunkan sampai dengan 5 personil Ibu, termasuk perwira pengawas. Kami dipiketkan di setiap hari itu 1 perwira pengawas dan 5 personil untuk melaksanakan kegiatan patroli seputaran. Itu patrolinya tuh seputaran Desa Tejakula, kemudian kemana saja tuh? Lanjut Ibu, untuk kegiatan patroli kami laksanakan jalur dari Tembok sampai dengan Julah. Tembok sampai Julah. Di sana kita juga melakukan patroli barcode Ibu. Apa itu? Ini ada istilahnya patroli barcode dengan menggunakan barcode. Apabila kita melintasi barcode tersebut, kita scan Bu. Akhirnya pimpinan bisa monitor kegiatan kita sudah melaksanakan patroli berapa jam, berapa menit, kemana saja terpantau Ibu. Yang kedua, di mobil kami juga terpantau juga kemanapun pergerakan kita. Mohon izin. Sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Wah, luar biasa ya. Wah, luar biasa sekali ini kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Tejakula ya. Tadi juga disampaikan dalam hal untuk menjaga keamanan di Desa Tejakula juga melibatkan masyarakat, misalnya pecalang gitu ya, pengamanan desa begitu. Selain pecalang itu juga apalagi nih Pak, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat juga dilibatkan. Bagaimana cara pendekatannya Pak? Mohon izin dari Polsek Tejekule dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak Ibu kepada pecalang, PAM Swakarsa di tradisional kita di Bali. Kami kedepankan beliau itu, kami bina melalui Babin Kaptimas Ibu. Pecalang sangat membantu tugas kepolisian. Kami berharapkan pecalang khususnya wilayah Tejekule tetap eksis Ibu. Kami lihat secara tulus ikhlas melaksanakan kegiatan pecalang itu, meskipun minim fasilitas yang dimiliki, tapi pecalang bersama Babin Kaptimas, personil Polsek yang lain tetap mengamankan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Tejekule. Terus upaya kami pendekatan melalui bendesa adat Ibu, banjar adat, maupun tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada, kami mohon bantuan juga saling-saling menjaga keamanan Ibu. Sehingga apapun yang terjadi, permasalahan yang kecil kita bisa selesaikan bersama.
Iya. Seandainya ada suatu tindak kejahatan di sana, bagaimana proses hukum yang ada di sana? Baik Ibu, apabila terjadi suatu tindak pidana Ibu, tindak pidana, contoh kami sampaikan tindak penganiayaan ringan Ibu. Apabila terjadi tindak pidana penganiayaan ringan antar warga Bu, kami tidak serta-merta melakukan kegiatan represif Ibu, penegakan hukum secara tepat. Terus? Kami mendepankan Babin Kaptimas dulu Ibu. Babin Kaptimas karena di sana ada problem solvingnya. Pemecah masalah ya. Terbentuk dari awal sampai sekarang Iya. sangat-sangat signifikan manfaatnya. Di sana ada duduk pecalang, Babin Kaptimas, terus pendesa adatnya, Iya. ada Pak Kepala Desa, ada Pak Babinsa. Itu dilakukan problem solving dulu Bu. Iya. Setelah problem solving, kebanyakan Ibu, 99% Berhasil. itu berhasil Ibu. Berarti selesai di sana. Ya, selesai di sana. Yang kedua sangat bermanfaat Ibu. Problem solving itu yang ada. Gimana tuh manfaatnya? Manfaatnya si pelaku Ibu atau pelaku kejahatan ini tidak mengulangi karena merasa malu Ibu. Iya. Di desa diselesaikan tokoh-tokoh agama. Secara balinya pisang juari, Iya. malu sampai melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, pendesa adat, Pak Babin. Itu sangat efektif Ibu. Iya. Dari kita mendepankan kegiatan represif. Tapi itu tergantung tingkat Kejahatannya, iya. Kalau yang ringan-ringan mungkin masih bisa dilakukan pendekatan seperti itu ya. Bisa, Bu. Tapi kalau misalnya berat, kejahatannya dilakukan dengan cuma ada pendekatan, nanti takutnya dia akan mengulangi lagi ya. Untuk kejahatan-kejahatan yang berat, kita lakukan kegiatan represif penegakan hukum. Ini yang menjadi topik kita pagi hari ini, premanisme. Apabila itu terjadi, ya saya bersama jajaran atas perintah Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres maupun Kapolsek, tidak tegas Ibu. Iya. Tidak ada tempat bagi premanisme di wilayah DJ Kule, demikian Bu. Iya. Jadi tidak ada ampun untuk premanisme. Apalagi sekarang ini jadi viral banget ya topik terkait dengan premanisme ya, Pak Kanit ya. Di mana-mana di media sosial memang itu ya topik hangatnya tentang premanisme. Betul Ibu. Kami bisa sedikit memberi pengetahuan terkait dengan premanisme. Ya. Iya, kalau premanisme itu kalau kita lihat berdasarkan arti kriminologi Bu, yaitu tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan yang merugikan masyarakat mendepankan kekerasan ya Bu. Iya. Maupun ancaman kekerasan. Hal itu sudah tidak benar. Betul. Melanggar peraturan. Ini kalau premanisme ini biasanya akan menimbulkan efek-efek yang lain, kejahatan yang lain. Apakah dia pengancaman, apakah dia penganiayaan, apa pemerasan, dan lain sebagainya. Iya. Astungkare di Tejekule Ibu. Aman dari premanisme ya. Laporan maupun informasi sementara tidak ada. Iya, karena dari hal-hal kecil sudah diupayakan sudah tidak bisa membesar lagi ya untuk Pak Kanit ya. Baik, kalau boleh tahu berapa jumlah pecalang yang ada di Tejagola? Ini dari jumlah Banjar Adat ada 73 Banjar Adat Ibu. Lumayan untuk jumlah pecalang yang ada di Tejekule Ibu. Karena setiap desa memiliki pecalang. Gitu. Jadi cukup membantu ya, sangat membantu, untuk aparat keamanan kepolisian yang ada di kawasan Tejagola. Baik pendengar, kita buka saja ya 24644 atau juga di WA call kami di 0811 3999790. Kita sharing di sini pendengar, ini terkait dengan premanisme pendengar ya. Satu kata yang cukup menakutkan. Betul. Menakutkan masyarakat karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi, ya itu seperti mengarah ke hal-hal yang
negatif Nah, begitu betul, ya. betul. Beda sama polisi yang preman, tugasnya preman beda lagi tuh. Tidak bersisme ya. Oh, tugasnya dari preman gitu, tidak bersisme, beda dengan itu. Kami undang Anda di 0362246644 atau juga di WA call kami di 0811 399 9790. Ya, sekali lagi 0811 399 9790. Kalau belum ada yang masuk, ada baiknya kami akan kembali menanyakan sesuatu yang terkait dengan premanisme begitu ya, Pak Kanit ya. Pak Kanit, nama lengkapnya Pak Kanit Ibda Gede Mahendra SHMH. Enjoy, Bu. Ya, Kanit Reskrim Polsek Tejakula. Iya. Baik, pendengar. Jadi tantangan tadi sudah disampaikan ya. Bisakah Bapak membagikan contoh kasus keberhasilan Polsek dalam menindak tegas atau menyelesaikan aksi premanisme? Baik, Bu. Contohnya. Contohnya kalau di Tejakula sih nihil terkait aksi-aksi premanisme, Bu. Ya, upaya-upaya kegiatan kita yang sudah pengungkapan kasus, yang terakhir ini ada pencurian babi, Bu. Pencurian babi. Ya, sudah tahap koordinasi dengan kejaksaan. Oh. Itu berbarengan dengan Polsek Kubutama juga, Bu, satu kasusnya. Pencurian babi di desa Tejakula. Yang mencuri dari desa Tejakula. Sementara kasus masih dikoordinasikan di kejaksaan. Oh, ini sudah langsung ke kejaksaan. Tidak ada yang namanya pendekatan seperti tadi, tidak ada. Ya, memberikan efek jerah, Bu. Oh, memang sering melakukannya. Sering melakukannya. Tapi ketahuannya baru. Iya, Bu. Terus yang kedua, kalau aksi premanisme itu sementara kan nihil, Bu ya. Yang ya kejahatan yang lain kalau begitu. Kalau kejahatan misalnya yang lain, narkoba, misalnya untuk mabuk-mabukan kayak gitu. Untuk narkoba kegiatan secara masif kami lakukan. Iya. Untuk penyelidikan kasus-kasus narkoba kami langsung tes urin terhadap pengguna narkoba untuk memberi efek jerah. Nanti kami koordinasikan dengan unit Satres Narkoba Polres Buleleng. Unit Narkoba Polres Buleleng juga sering sudah melakukan kegiatan-kegiatan aksi penindakan secara represif di wilayah kami juga. Yeah. Semoga dengan itu bisa ditekan angka-angka itu, kejahatan narkoba demikian. Iya, ada WA yang masuk, saya baca ya. Oke. Selamat pagi Om Swastiastu, Mbak Pipit begitu juga. Selamat pagi Mbak Pipit. Tanyain di Tejakula kemarin banyak terjadi pencurian motor, udah ketemu motor itu udah ketemu belum motor yang sudah dicuri dan sama yang sudah dicuri motor gimana maksudnya nih Bu Resmi, masuk saja ya di 0362246644 atau di WA call. Saya sudah buka Bu Resmi. Mungkin banyak salah ketik ini ya. Langsung saja Bu Resmi masuknya di WA call di 0811 399 9790. Bu Resmi silahkan masuk ya. Kami sudah buka layanannya. Saya coba lagi untuk mengamati WA-nya. Mbak Pipit sekarang lagi di luar rumah, mau nelpon paketnya lagi darurat. Oh begitu. Ya, coba tanyain, tahun kemarin di Desa Tejakula banyak terjadi pencurian motor. Itu sih sudah ketemu. Sudah ketemu itu motornya gitu ya. Yang sudah dicuri itu sama yang sudah nyuri motor yang lain gimana? Dapat lihat itu ya? Dapat tahu itu, Pak? Sementara kami masih melakukan pendalaman, Bu. Penyelidikan masih lanjut. Oh, itu Bapak tahu itu kasusnya. Oke. Lanjut, nanti mudah-mudahan bisa kita ungkap. Oke. Udah sering terjadi kehilangan motor di situ? Tidak begitu sering ya, Bu. Ada beberapa. Tapi sudah berhasil ada diungkap? Sementara masih dalam tahap gitu. Oke. Yang lain saya tunggu ya di 24644 atau juga di WA call di 0811 399 9790. Baik, kalau begitu untuk terkait ada yang masuk. Halo. Pagi. Ini dari Bondalem, Pak Juru Ketut Maliarse. Silakan Pak Juru.
sama Pak Kanit Reskrim. Om Swastiastu, Pak Ketut. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, siap Bapak. Siap Ibu, siap Bapak. Siap. Nggih Bapak. Oke, suksema. Terima kasih banyak untuk Pak Juru Ketut Maliarse di Bondalem. Wah, lumayan banyak nih pertanyaannya. Silakan ditanggapi. Baik, Bapak Batut, nggih. Kami akan menyampaikan jawaban. Mohon izin ini terkait dengan statement tadi, kita merupakan garda paling timur dari Kabupaten Buleleng. Itu kemungkinan ada pelarian dari kabupaten lain terkait dengan aksi-aksi kejahatan. Kita Polsek Tejakule akan tetap siaga di sana, Bapak. Yang kedua terkait dengan bisa memetakan jaringan preman. Kami dari jajaran unit Intel, unit Reskrim senantiasa memetakan sampai saat ini sesuai dengan instruksi-instruksi jaringan-jaringan premanisme yang ada di Tejakule, Sungkare sampai saat ini tidak termonitor, Pak. Maupun premanisme yang berkedok ormas dan lain sebagainya. Sampai saat ini belum kami temukan. Semoga Sungkare sampai ke depan tidak ada warga kami yang terlibat dalam aksi-aksi premanisme. Ini ciri-ciri preman sudah barang tentu kita semua secara kasat mata bisa melihat bagaimana ciri aksi premanisme. Biasanya ini orang-orang ini yang melakukan aksi premanisme ini kebanyakan yang urakan tanpa identitas, sering nongkrong di jalan dengan tujuan pemerasan dan lain sebagainya. Aksi-aksi itu bisa kita lihat apabila masif dilakukan oleh orang tersebut. Tapi tidak memungkinkan warga jangan sampai terpancing, wah ini ada preman lewat, karena pakaiannya pakai rantai, pakai sepatu, pakai jaket, jangan sampai. Kita bisa lihat
perbuatan yang dia lakukan, mengancam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi desa di Jekule dan desa lainnya, dia di kecamatan di Jekule. Terus Pecalang, Astungkare, ini Pecalang, ujung tombak ini. Ujung tombak. Menjaga Kami dari keamanan. dulu, mohon Bapak Dot, saya sebelum jadi Kanit Reskrim juga sebagai anggota Babin Kadimas di wilayah kota, sangat itu terbantu oleh Pecalang. Saya sangat mendukung 100% Pecalang yang ada di Bali. Peranata sosial, peranata adat yang dilakukan oleh Pecalang itu sungguh luar biasa. Sangat mendukung kegiatan-kegiatan kepolisian, baik pengamanan maupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Saya ucapkan terima kasih dukungannya dari rekan-rekan semua. Demikian. Baik. Pak Jero Ketut Maliarse di Bondalem sudah ditanggapi. Kalau pingin lagi sharing silahkan, kami masih buka 24644 atau juga di WA call kami di 0811 3999790 ya. Tadi sudah dijawab semua pertanyaannya terkait dengan Pecalang dan juga memetakan jaringan preman. Kata Pak Jero tadi, preman itu adalah orang yang ingin bebas melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kebal hukum dong maunya ya. Mohon maaf Ibu, nanti di Indonesia negara kita dengan hukum positif tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Dengan hukum. Semua orang sama di depan hukum Ibu. Iya begitu ya. Jadi itulah pendengar jawaban dari Kanit Reskrim di Polsek Tejakula. Yang lain silakan kami tunggu di 24644 atau juga di WA call kami di 0811 399 9790. Untuk Anda juga yang mungkin di tempatnya sendiri gitu, misalnya ada premanisme, nggak apa-apa ya kita sharing di sini, tidak harus di wilayah kawasan Tejakula saja ya. Nanti bisa Bapak nanti dilanjutkan lagi kepada yang atasannya begitu, atau juga lingkupnya di Buleleng. Ya, tidak harus di kawasan Tejakula, yang lain juga silahkan di desa-desa yang lain yang mungkin ada terlihat adanya premanisme ya, silahkan untuk join di sini, berbagi di sini, berikan informasi yang valid, yang akurat ya, tidak mengada-ngada, tidak hoax ya informasi yang diberikan ya dalam acara Dialog Interaktif Hai Balikankan untuk pagi hari ini yang memang kita membahas soal premanisme begitu ya. Baik, contohnya tadi sudah, bagaimana terkait dengan narkoba yang ada di Desa Tejakula ini Pak? Apakah masih masif atau juga masih seperti gunung es gitu yang tidak kelihatan semuanya, hanya sedikit yang kelihatan, bagaimana ya, itu? Bu Vivit, saya menjawab dengan penindakan cara masif, represif dari Satuan Unit Narkoba, Satres Narkoba Polres Buleleng. Efek-efeknya dari informasi baik dari Babin Kaptimas, dari masyarakat, karena tersentuh hukum, ini pengguna maupun yang lainnya sudah merasa ngeri Bu. Kita sudah diincar oleh kepolisian sehingga berkurangnya peredaran maupun penggunaan narkoba di wilayah Tejakula. Kita selalu berdoa Ibu, semoga masyarakat yang masih menggunakan narkoba sadar, cepat sadar, cepat rehab, agar tidak dilakukan penindakan oleh. Kalau sadar tidak dihukum ya, tapi direhabilitasi. Iya. Tapi kalau tertangkap tangan, beda lagi. Nggak ada ampun itu ya. Bahkan hukumannya luar biasa ya. Hukumannya maksimal tuh bahkan seumur hidup ya. Ya kalau ada lagi yang banyak lagi umur sampai hukuman mati lagi. Mudah-mudahan masyarakat terhindar lah Bu. Anak-anak kita, generasi kita biar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jangan pernah mencoba-coba sedikit pun begitu. Karena kalau sekali saja mencoba, katanya sih saya belum tahu bentuknya juga belum tahu. Katanya saja saya ngomong ya. Sekali katanya mencoba itu akan pengen lagi begitu ya. Jadi ketergantungan. Kemudian Ibu Komang Budit sekarang udah mau masuk nih Pak, kita terima dulu di WA. Oke. Halo, selamat pagi Ibu Komang. Halo, selamat dari pagi. Kawasan Tamblang. Swastiastu. Gimana nih kabar? Om Swastiastu, baik-baik, sehat selalu. Om Swastiastu Bu Komang.
Sehat selalu, Pak Tungkare Nggih. situasi Dengan stafnya, aman, Pak Nggih. rahayu Ibu keluarga dalam keadaan sehat Ibu. Nggih, yang dari Tamblang Pak. Tamblang. Kalau di Tamblang aman saja. Aman. Berdoa untuk Bapak dan staf Bapak nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Dengan teman-teman Bapak di Kita dalam mengerti. dan tugas tetap sehat. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Pak nggih. Nggih. Iya. Nah, Ibu, itu terima mantap kasih. Pak. Apa pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaannya yang mau dibagikan di sini. Tidak. Tidak, Hanya doa saya, Bapak dan staf di dalam melaksanakan tugas negara Tetap sehat. tetap semangat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik nih. Iya, baik. Terima Oke, kasih Pak. mensupport. Mbak Oke, Vivit. terima kasih kembali Om Santi. Santi, Om. Untuk Ibu Komang Budi di Tamblang memberikan support, Iya, memberikan terima doa-doa kasih. itu penting sekali ya. Penting Kita sekali, nggak beli Bu. tapi wah ada ngaruh dengan Tuhan ya. Supaya sehat selalu dalam menjalankan tugas-tugasnya begitu ya. Baik, kalau belum ada yang masuk kembali kami menanyakan sesuatu mengenai pemabuk di sana, minum-minuman. Mohon izin Ibu Vivit, Nggih. budaya Bali itu ya sementara di Tejekule sampai saat ini tidak ada lagi Bu. Yang mabuk. Kondusif ya, kondusif sekali. Masyarakat sangat antusias dengan kehadiran kepolisian Bu. Khususnya Babin Kadimas kita ini. Iya. Setiap maupun malam, pagi beliau itu hadir, Bapak Babin Kadimas. Apalagi pas hari raya Bu. Beliau itu standby di desa masing-masing, Iya. itu mencegah terjadinya ini masyarakat yang minum minuman keras sehingga menimbulkan ini efek kalau mabuk ini Bu. Kita sesuai dengan informasi terus Iya. pengalaman kita tugas, Iya. efeknya ini banyak Bu kalau mabuk ini. Bisa ke DRT, bisa terjadi penganiayaan, kekerasan dan lain sebagainya Bu. Betul. Nah, kami tetap himbau melalui Babin Kadimas agar tidak melakukan minum-minuman keras. Iya. Tapi minuman itu kan dijual bebas ya Pak ya. Sesuai Gampang dengan dia mendapatkan di terkait di dengan toko-toko. terkait dengan undang-undang minuman beralkohol Bu. Iya. Minuman itu harus penjualnya harus berizin Bu. Iya berizin Berizin, dan yang kadar kedua, kolesterol iya. kadar apa namanya alkohol Alkoholnya ditentukan. ditentukan. Ya. Nanti kalau hal itu dilanggar, ya berisiko sanksinya ada ya. Iya, iya. Mudah-mudahan masyarakat inilah. Iya. Memang walaupun ada kan SE gubernur itu untuk memperbolehkan minuman berfermentasi begitu ya. Berfermentasi. Tapi di sana juga diatur ya Diatur iya Bu. untuk persentase alkoholnya. Perizinannya yang jual, Iya, posisi yang jual di Iya, mana, gudangnya sampai tempat penyimpanan diatur di sana Bu. Iya. Gitu. Diatur juga mengkonsumsinya walaupun kadar alkoholnya itu tidak melebihi ambang batas dari ketentuan pemerintah. Kalau banyak misalnya minum kan kayak lagu kan mabuk lagi. Iya enggak? Nah, mudah-mudahan ini masyarakat di Jekulu tidak lah sampai. Tidak ya. Wah, aman-aman sekali ya jadinya ya. Sudah semua pada nihil. Premanisme nihil. Narkoba sudah sudah ditekan. Pemabuk nggak ada. Berarti kan aman-aman aja ini sekarang ya. Sangat kondusif di Jekulu. Oke, tipsnya apa sih selain patroli itu? Tetap pendekatan dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Itu kita Pak Babin itu punya satu ini Bu. Satu obat. Obat. Trihitekarana Bu. Oke. Babin-babin kami di Tijekule itu menggunakan konsep itu Bu. Trihitekarana. Konsep Manusia Trihitekarana. dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan, bagaimanapun dia manusia. mencontoh kepada masyarakat, pendekatan kepada Tuhan. Kalau tidak ada seizin Tuhan Bu, Betul. situasi mungkin tidak kondusif. Yang kedua hubungan manusia dengan manusia, menjaga antara perilaku seseorang dengan perilaku orang lain. Ini Babin ini itu yang ditegakkan di sana. Yang terakhir dengan lingkungan Ibu. Baik. Sering melakukan kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan. Alam ini kalau sudah baik, lingkungan pasti baik dan akan positif terhadap manusianya Bu. Gitu. Semua baik jadinya. Kalau kita baik melahirkan sesuatu yang baik. Pak Kanit, kembali kita sapa. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Nyoman Sirenge. Pak Nyoman? Pak Nyoman Sudarsana.
di Bakti Sraga. Pak Nyoman silakan Pak Nyoman. Om Swastiastu Pak Nyoman, selamat pagi, rahayu kan. Nggih. Nggih, Pak. Baik. Om Santi Om. Terima kasih Om Santi Om. Wah, terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Deklarasi Ormas Grip. Bagaimana nih Pak tanggapan Pak ini? Bali sudah menolak ya kedatangan dari ormas luar Bali masuk ke Bali, dan dikhawatirkan juga seandainya hal itu terjadi di Bali seperti yang kita lihat di sosial media ya Pak Kanit ya. Aduh, kacau banget ya. Seandainya di Bali kata Pak Sudarsana tadi itu terjadi akan berpengaruh kepada pariwisata kita. Otomatis ekonomi. Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana ya dari Bakti Sraga. Kami dari Pasada Jekule mengapresiasi Pak Nyoman dan seluruh masyarakat yang ada di Bali khususnya Kabupaten Buleleng sudah sangat peka, sangat antusias, sangat mendukung bagaimana untuk menjaga situasi keamanan khususnya Bali, Buleleng dan wilayah Jekule. Kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih bagaimanapun situasi, kondisi, keamanan tergantung dari masyarakat Ibu. Masyarakat di Bali sangat mendukung terkait dengan keamanan. Semua informasi kami serap dari masyarakat untuk mencegah aksi-aksi kejahatan yang akan terjadi. Lanjut Ibu, ada Pak Nyoman pertanyaan langkah-langkah agar tidak timbul ada ormas-ormas dari luar Bali.
Mohon izin Bapak Nyoman Sudarsana, kami memberikan pemahaman bahwa Polsek Tejo Kule berserta jajarannya khusus Babin Katimas yang kami tonjolkan sudah sangat membina masyarakat, baik masyarakat yang ada di wilayah masing-masing ataupun masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Babin Katimas ujung tombak kami dengan upaya-upaya pengembangan terhadap pecalang yang ada. Kita upayakan mengembangkan pecalang agar berfungsi lebih efektif dalam menjaga situasi keamanan wilayah desa adatnya masing-masing. Sehingga dengan hadirnya besarnya organisasi pecalang, kemungkinan tidak ada keinginan masyarakat membentuk peranata atau ormas baru yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Lanjutnya, upaya-upaya represif apabila ada oknum preman yang berkedok ormas, kami berkomitmen akan melakukan upaya tindakan hukum yang pasti untuk menjaga keamanan Bali ini, khususnya wilayah Tejo Kule. Terus pertanyaan yang kedua, masalah-masalah yang menonjol sementara Stungkare Pak Nyoman dan suruh hadirin di wilayah Tejo Kule sangat kondusif, tidak ada hal-hal yang menonjol. Riak-riak kecil yang ada di masyarakat kita bisa selesaikan dengan baik, dengan mediasi maupun dengan kegiatan-kegiatan musyawarah antara tokoh Babin Katimas, unsur TNI, pemerintah daerah dan sektor Polsek Tejo Kule. Demikian Pak Aman. Baik, Pak Kanit, kita jeda dulu dengan ILM dan Filar. Pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja di acara Dialog Interaktif Hai Balikan Ken yang membicarakan suatu topik mengenai ya intinya premanisme begitu. Ada yang masuk lagi Pak Kanit, kita sapa. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Pak Anggas. Om Swastiastu, Pak Anggas. Rajang Semang Pak Anggas, Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Siap. Iya, Bu. Iya, baik. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Baik. Iya. Terima kasih banyak Om Santi. Om, Pak Anggas penelpon terakhir ya. Pak Kanit, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Oke, silakan dijawab. Oke, Kenapa nih Ormas? Saya sapa Pak Anggas ini. Iya, Pak Anggas. Terima kasih. Di Kebun Tambahan. Apresiasi kepada Pak Anggas nih. Dan masyarakat yang lainnya. Iya. Sudah panjang lebar jelaskan tadi sama Pak Anggas. Kami dari pihak kepolisian mengapresiasi. Inilah masyarakat yang
sangat mendukung situasi keamanan di wilayah masing-masing, Ibu. Terkait dengan ketertiban di Jekule, Pak Angga sudah monitor juga, bukan dari pihak kami yang tetap menjaga situasi, tapi dari pihak masyarakat juga. Dalam hal ini kami sampaikan beberapa himbauan pada masyarakat. Yang pertama, tetap jaga soliditas antar masyarakat, baik di antar desa, antar kecamatan, tetap soliditas, saling mendukung, saling menjaga satu sama lain, sehingga situasi dapat kondusif, Ibu. Yang kedua, dukung kami pihak kepolisian. Saya mohon dukungan dari masyarakat, baik secara moral untuk sama-sama menjaga wilayah Bali ini, Bu. Nah, yang ketiga, ada pesan kami. Kita punya konsep Trihita Karana, konsep yang sudah diakui mendunia itu, kita sama-sama laksanakan. Apapun yang terjadi dengan konsep ini, pasti senantiasa Tuhan Yang Maha Esa akan menganugerahkan segala kebahagiaan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Astungkare, semoga tetap dalam keadaan aman situasi sampai saat ini, Bu. Iya, baik. Baik Pak Ja. Baik. Terima kasih. Ini waktunya juga sudah mau habis ya. Terima kasih Bu Ipit. Baik Pak Anggas, terima kasih atas atensinya ya. Tadi beliau juga menanyakan kenapa sih ormas ini baru ditolak, padahal sudah lama ada, dan ormas yang bagaimana ditolak gitu ya. Pak Anggas sudah pasti tahu ini jawabannya ya. Pak Anggas orangnya sangat melek banget nih ya, dengan sosial media, dengan informasi-informasi terkini begitu. Baik, karena terbatasnya waktu Pak Kanit, acara dialog interaktif Hai Balikan Ken untuk pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644 atau juga di WA Call. Ada Pak Jero Ketut Maliarse, Ibu Kemang Budi di Tamlang, Pak Nyoman Sudarsane, dan Pak Anggas di Kebut Tambahan, juga Bu Resmi yang lewat WA chat ya. Terima kasih juga untuk Anda yang hanya mendengarkan saja. Semoga acara ini ada manfaatnya untuk kita semua ya Pak Kanit ya. Jaga keamanan, jaga juga kebersamaan, gotong royong begitu ya, sehingga kita bisa menjaga lingkungan aman, bebas dari premanisme. Pak Kanit, kita akhiri dengan Parmesanti. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790.